Hari ini kita akan mempelajari tentang retrosintesis. Sebelumnya kita telah mempelajari sintesis. Beberapa reaksi kimia telah kita pelajari, termasuk reaksi coupling, reaksi adisi, dan yang lainnya, substitusi dan eliminasi. Reaksi umum kimia organik. Nah, sekarang kita akan mempelajari retrosintesis. Kenapa retrosintesis diperlukan? Karena retrosintesis akan menuntun kita kepada cara mensintesis yang paling ideal. Tanpa memandang kepada target molekul, maka kita yang telah mempelajari ilmu sintesis, kita akan selalu mencari cara mensintesis suatu molekul target, atau dalam hal ini di kefarmasian kita mencari molekul obat yang kita ingini dengan cara sintesis yang ideal. Dalam artian ideal akan menuntun cara sintesis kita menuju sintesis yang lebih efisien, dengan cost yang lebih murah, dengan waktu yang lebih cepat, sehingga akan membawa banyak keuntungan bagi para ilmuwan yang mensintesis dan masyarakat yang membutuhkan obat tersebut. Maka cara sintesis yang paling ideal merupakan cara yang dikejar-kejar oleh para ilmuwan untuk menghasilkan target molekul. Contohnya seperti paracetamol yang banyak digunakan untuk mengatasi demam. Kenapa retrosintesis kita perlukan? Apabila kita menggunakan total sintesis dengan cara konvensional, maka kita akan menemukan diri kita kesulitan dalam banyak hal. Contohnya dalam hal ini kita lihat ada struktur, di sini ada paloamin, di mana strukturnya yang kompleks. Kita perlu menentukan cara untuk mensintesisnya yang lebih efisien. Apabila kita hanya mencoba-coba, kemudian kita mulai mensintesisnya, maka akan banyak cost yang dihasilkan dan kemungkinan biaya produksi akan sangat tinggi. Tetapi dengan menggunakan retrosintesis, kita dapat memperkecil molekul ini, molekul yang besar ini, saya tunjukkan, molekul yang ini yang sangat kompleks, yang sangat besar, kita dapat perkecil, kita dapat kurangi bagian demi bagian, satu demi satu ya, sehingga kita akan mendapatkan molekul yang lebih kecil yang dapat membantu kita memahami jalur sintesis yang akan kita pilih, sehingga sintesisnya menjadi ideal dan biayanya menjadi lebih kecil dengan efisiensi waktu yang memadai, sehingga kita tidak perlu waktu yang cukup lama, sama seperti dulu dalam sintesis vitamin B, ilmuwan melakukannya dalam jangka waktu yang cukup lama, hampir 10 tahun lebih, sehingga biaya yang dihasilkan juga sangat besar. Para ilmuwan bekerja dengan menggunakan orang yang cukup banyak hanya untuk menghasilkan vitamin B. Nah, dengan retrosintesis kita akan mempersingkat waktu analisis, waktu yang diperlukan untuk mensintesis suatu molekul target yang akan berguna bagi kehidupan dengan menggunakan metode analisis retrosintesis. Jadi tujuan utama kita adalah ideal sintesis. Kalau kita lihat dari kata-katanya, maka retro
sintesis berasal dari kata retro dan kata sintesis. Sintesis artinya secara mudah adalah bentuk, membangun atau menciptakan. Sedangkan retro itu adalah kebalikan. Jadi kita akan membentuk molekul target dengan cara kebalikan. Retro itu mundur atau ke belakang, sedangkan sintesis itu berarti membentuk. Jadi kita membentuk dengan cara kebalikan. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sintesis yang paling ideal terhadap molekul target kita. Apa sintesis yang ideal? Dia dapat secara ekonomis diterima. Jadi cost dari bahan baku dan reagen itu murah. Contohnya paracetamol. Di tingkat pabrik farmasi mereka mendapatkan harga sekitar $4 paling murah sampai $8. Apabila jalur sintesis yang kita pilih tidak tepat, maka bisa saja cost dari untuk menciptakan atau membentuk molekul paracetamol bisa saja mencapai $10 atau mungkin $20. Apabila kita salah dalam menggunakan rute yang paling efisien, maka disinilah kita memerlukan sintesis yang ideal. Berarti dia dapat diterima secara ekonomi, sehingga produknya juga dapat murah dan diterima masyarakat, dan dia juga harus aman. Jadi prosedurnya itu tidak berbahaya, karena seringkali dalam sintesis kita menggunakan cara-cara yang cukup berbahaya, yang bisa saja mengakibatkan reaksi eksoterm yang cukup besar, sehingga dengan menentukan sintesis yang ideal kita menjamin keselamatan dari orang-orang yang bekerja. Jadi dia juga harus dapat diterima secara lingkungan. Kita harus menciptakan suatu sintesis yang tidak mengakibatkan limbah yang bermasalah. Jadi dengan retrosintesis kita dapat menghasilkan sintesis ideal dengan jalur yang hijau, artinya aman bagi lingkungan. Kalau bisa no waste, ya, tidak ada limbah sama sekali. Dan sekalipun ada limbah, maka kita berusaha untuk mengurangi limbah yang terbentuk. Dan kita juga menghindari terbentuknya intermediate atau senyawa antara yang beracun atau toksik. So, we need greenest route and healthiest route. Jalur yang paling hijau, aman bagi lingkungan, dan jalur yang paling sehat, artinya tidak ada intermediate yang beracun. Kemudian dapat dibentuk, dapat dilakukan kapanpun, ya, dalam jumlah yang besar. Dia harus efisien, ya. Jalur sintesis yang kita hasilkan dari retrosintesis dia menjadi sangat efisien. Jalurnya sederhana, hasilnya maksimal atau tinggi, dan langkah-langkah reaksi yang digunakan tidak banyak, ya. Apabila langkah reaksi yang kita gunakan maka banyak, itu sudah pasti akan tinggi. Contohnya, apabila paracetamol kita bentuk pertama sekali dari molekul benzen, ya, benzen, kemudian kita buat jadi nitrobenzen, kita buat jadi para nitrobenzen, para aminobenzen, ya.
maka tentu itu akan menghasilkan jalur sintesis yang mahal, cost produksi yang tinggi. Jadi semakin dia simple, langkah-langkah yang kita ambil sedikit, maka kita akan mendapatkan efisiensi cost. Dan kemudian kita tentunya akan lebih leluasa dalam memproduksi. Jadi urutan dari reaksi konstruksi untuk pembentukan molekul target kita sedapat mungkin tidak ada intermediate yang refungsionalisasi, ya. Dia tidak ada yang harus intermediate yang berkali-kali, ya, digunakan. Dan kalau bisa hanya beberapa reaksi itu langsung menuntun kita kepada target molekul. Contohnya apabila kita ingin membentuk paracetamol, kita dapat saja langsung menggunakan yang namanya para aminobenzen, para aminofenol. Tinggal satu kali reaksi dengan menambahkan gugus asetat, maka kita langsung mendapatkan paracetamol dengan efisiensi yang lebih tinggi. Apa yang kita perlukan untuk bisa menghasilkan sintesis yang ideal? Yang kita perlukan adalah pengetahuan tentang reaktivitas. Kita sebelumnya telah membaca atau kita sebelumnya telah mempelajari yang namanya elektronegativitas. Kita mempelajari dari setiap unsur, ada di pelajaran di kimia dasar, ada di kimia organik, kita mempelajarinya, sehingga kita harus memahami reaktivitas dari setiap unsur, dan ketika unsur itu telah berikatan, ya, membentuk molekul. Jadi kita sudah memahami juga reaktivitas dari setiap gugus fungsi organik, sehingga kita memahami nantinya jalur sintesis yang akan kita pilih. Jadi apa yang kita perlukan dalam membentuk sintesis yang ideal menggunakan cara retrosintesis adalah pengetahuan tentang reaktivitas. Pengetahuan tentang reaktivitas ini sangat berkaitan dengan struktur dari molekul kita, struktur dari unsur-unsur molekul target, dan mekanisme-mekanisme dari setiap gugus fungsi dalam bereaksi. Karena itu sangat berkaitan erat. Keelektronegatifan setiap unsur itu sangat berkaitan dengan apa yang ingin kita pelajari. Retrosintesis. Dan yang kedua adalah kemampuan kita dalam mendesain. Ketika kita berbicara tentang reaksi-reaksi kimia, reaktivitas, mungkin kita mampu memahaminya, tetapi kita juga harus mampu menggabungkan reaksi-reaksi tersebut. Oleh sebab itu, disinilah kita mempelajari yang namanya kemampuan desain. Disinilah sangat diperlukan kemampuan desain untuk membuat analisis retrosintesis yang tepat. Dari analisis retrosintesis, kemudian kita mampu membuat yang namanya sintesis yang ideal. Jadi tujuan utama dari sintesis organik adalah untuk membentuk sebuah senyawa organik, target molekul, ya, yang tadi saya contohkan paracetamol, dari bahan baku atau starting material, ya, bahan baku awal
yang tersedia umum ya, dengan regen-regen dalam cara yang paling efisien. Jadi tentunya kita harus memilih yang umum dapat dicari, yang mudah untuk didapatkan, sehingga bahan bakunya itu murah ya. Contohnya fenol ya. Fenol kita bisa dapat dari mana saja ya. Kita tahu ini fenol banyak terdapat dalam tumbuhan ya. Fenol. Ini salah satu contoh starting material yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan molekul target seperti paracetamol dan yang lainnya. Nah, langkah ini biasanya dimulai dengan desain dari rancangan sintesis ya. Analisis retrosintesis. Analisis retrosintesis adalah sebuah teknik untuk menyelesaikan masalah, untuk mengubah struktur dari molekul target sintetik menjadi sebuah urutan struktur yang lebih sederhana menggunakan jalur yang menuntun kita pada cara sintesis yang lebih sederhana atau menggunakan material-material bahan baku yang banyak tersedia untuk sintesis kimia. Jadi dalam analisis ini, analisis retrosintesis, kita mencari bahan baku yang paling banyak, paling murah, tapi bukan hanya itu, dia harus dapat menuntun kepada reaksi yang lebih sederhana untuk menghasilkan molekul target. Jadi transformasi dari molekul target kepada prekursor sintetik itu dicapai dengan aplikasi dari sebuah perubahan ya. Jadi kita mencapainya itu dengan perubahan dari molekul itu, molekul target kita potong-potong menjadi prekursor-prekursor yang lebih kecil atau bahan baku awal yang lebih kecil. Setiap struktur itu diturunkan secara antitetis dari target itu sendiri. Jadi bukan kita buat asal-asalan, bukan kita datangkan dari pikiran kita, mungkin baru dapat mimpi atau apa ya, bukan. Tetapi kita menurunkannya dari sumbernya, dari target yang mau kita capai. Contohnya, apabila kita punya paracetamol ya, saya akan gambarkan di sini paracetamol. Wah, kayak cukup ya. Kurang lebih seperti ini ya paracetamol. Nah, ini struktur dari paracetamol. Nah, kita akan memperkecilnya, membaginya menjadi prekursor atau bahan baku yang lebih kecil dari dia sendiri. Sehingga kita, contohnya saya akan kasih contoh satu. Kita misalnya memotongnya dari sini ya. Ini saya kasih warna biru ya. Kita potong dari sini, kemudian kita kasih lambang retrosintesis. Maka kita akan mendapatkan
prekursor ada dua ya. Yang pertama para aminofenol. Dan juga gugus asetat ya. Gugus asetat. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan dua ya. Gugus asetat dan para aminofenol. Artinya bahwa setiap struktur yang kita dapatkan, kita turunkan secara antitesis, itu berasal dari targetnya sendiri. Dia berasal dari target kita sendiri, yaitu paracetamol dalam hal ini. Jadi inilah dia struktur yang para aminofenol dan ion asetat ya. Nah, kita akan menurunkannya sampai didapatkan molekul yang paling sederhana, yang paling mudah didapat. Kemudian itulah nanti yang kita akan tentukan mana molekul-molekul yang sesuai, regen-regen yang sesuai dengan struktur-struktur yang kita turunkan tadi. Kemudian itulah yang akan nanti kita pakai dalam sintesis. Nah, kita akan melakukan repetisi atau pengulangan dari proses ini untuk membentuk yang namanya pohon intermediate ya. Pohon intermediate. Artinya pohon intermediate ini kita akan buat beberapa jalur. Jadi kita tidak terfokus kepada satu jalur yang kita percayai, tetapi kita akan melakukan banyak jalur. Kita ulangi bagaimana kalau melalui jalur yang ini, bagaimana kalau kita potong yang ini duluan, bagaimana kalau kita ubah yang ini duluan, sehingga pengulangan jalur-jalur itu akan membentuk suatu yang seperti pohon ya. Dia akan berakar membentuk pohon yang disebut dengan pohon intermediate. Di mana dari pohon ini kita akan menemukan struktur-struktur kimia ya sebagai titik dan jalur dari paling struktur yang paling kecil atau paling dasar sampai kepada target molekul kita yang sesuai dengan sintesis atau jalur sintesis yang paling memungkinkan, sehingga akan kita dapat yang disebut dengan molekul target. Jadi apa yang terjadi di dalam retrosintesis ini? Yang terjadi adalah perubahan berupa reaksi terbalik atau dalam sudut pandang yang terbalik ya, antitetik tadi. Kita dari tujuan kita kembali ke awal ya, untuk menentukan bahan baku kita menghasilkan molekul target. Apa yang dimaksud perubahan dalam retrosintesis? Dalam retrosintesis, transformasi atau perubahan sebuah molekul menjadi prekursor sintetik dicapai dengan mengaplikasikan perubahan. Perubahannya itu dalam arah yang kebalikan dari molekul target atau apa yang mau kita sintesis kepada bahan bakunya. Jadi dia produk kebalikan ya. Nah, kalau kita cerita retrosintesis ini, kita akan menemukan lambang panah yang berbeda dengan sintesis ya. Kalau kita mensintesis, lambang panahnya itu garis satu. Seperti ini ya. Ini sintesis.
sintesis. Tetapi untuk retrosintesis dia menggunakan 2 garis seperti ini ya. Ini retrosintesis. Yang artinya kalau kita menemukan satu garis, itu artinya dibuat menjadi. Kalau kita temukan 2 garis seperti ini artinya adalah dibuat dari ya. Dibuat dari. Dapat dibuat dari ya, dapat dibuat dari. Oke. Nah, kita akan lihat contohnya. Jadi kita lihat ini contohnya dari molekul ini ya. Molekul ini kita lihat ada lambang retrosintesis ini. Artinya kalau lambang retrosintesis, molekul ini dapat dibuat dari molekul yang saya kasih warna biru ya. Ini. Ya. Jadi yang warna biru ini adalah sumbernya ya. Sumber yang akan kita gunakan untuk membuat yang lingkar merah. Oleh sebab itu, apabila kita balikkan, kita akan menemukan lambang sintesis ya. Panah 1 garis. Itu lambang sintesis. Artinya senyawa biru dapat direaksikan sedemikian rupa untuk menghasilkan senyawa yang di lingkar merah ya. Jadi ini lambang retrosintesis ya. Lambang retrosintesis. Oke. Nah, pohon intermediate. Tadi kita ada cerita tentang pohon intermediate sebelumnya. Pohon intermediate. Apa itu pohon intermediate? Pohon intermediate itu kalau kita lihat tadi dari uraian yang di atas, dia dari molekul target. Saya akan gambarkan molekul target. Ini molekul targetnya ya. Kita akan membuat jalur-jalur yang memungkinkan ya. Jalur-jalur yang memungkinkan untuk menghasilkan molekul target itu. Nah, di sini kita akan berpikir secara terbalik. Jadi kalau kita lihat ini molekul target yang saya lingkar biru, kita kasih lambang retrosintesis, panah 2 garis, itu artinya dapat dibuat dari yang ini ya. Jadi ini 1 saya kasih. Nah, dari yang molekul 1 ini kita dapat menyederhanakannya lagi menjadi molekul yang lebih sederhana. Kita kasih lambang retrosintesis. Artinya molekul 1 ini dapat dibuat dari molekul yang urutan yang kedua ya. Urutan yang kedua. Urutan yang kedua. Tetapi ternyata dia bukan hanya dapat kita buat dari urutan yang kedua ini, tapi kita juga dapat membuat dia dari yang ini ya. Sehingga kita kasih ini lambang yang kedua. Jadi kalau seperti pohon ya, kita jadi ini ujungnya ini ada 2 ya. Baru ini beranak lagi menjadi 3 ya. Nah, ini juga demikian. Ternyata molekul 2 yang ini dapat kita buat dari kedua molekul yang ini, sedangkan yang 2 yang ini kita dapat buat dari molekul yang selanjutnya yang ini ya. Jadi ternyata di sini kita menemukan dari pohon intermediate ada 2 jalur yang dapat kita pakai untuk menghasilkan senyawa target ya. Ini adalah senyawa
target ya. Target. Nah, dalam analisis retrosintesis kita akan membandingkan kedua jalur ini ya. Kedua jalur yang kita gunakan ini. Apakah jalur yang di sebelah sini itu lebih lama dibandingkan yang ini ya? Tentunya kalau dia lebih lama jalur yang sebelah kiri, kita akan lihat yang sebelah kanan. Karena lama itu juga masalah efisiensi. Efisiensi waktu, maka pekerjaan itu akan lama, tentunya biaya juga akan lebih lama, akan lebih besar. Nah, kemudian kita akan lihat apakah dari semua yang kita lihat ini, dari jalur ini, mana yang paling banyak terdapat di pasar. Mana yang paling mudah kita dapatkan di pasar ya. Saya bilang pasar maksudnya tentunya ada orang-orang yang mampu menyuplai kita akan molekul-molekul itu ya. Mana yang paling mudah tersedia yang bisa kita beli. Jadi apakah ini mudah tersedia? Apakah ini mudah tersedia? Atau yang ini yang mudah tersedia? Atau yang ini yang mudah tersedia? Artinya kita dapat membelinya lebih mudah di mana saja. Ya. Oke. Jadi ini adalah pohon intermediate ya. Pohon intermediate ini akan kita gunakan untuk menganalisis molekul target secara retrosintesis untuk menghasilkan sintesis yang lebih tepat ya. Nah, kita lihat kembali ini ada total sintesis dari herboxidien yang berasal dari 2 kiral laktat ya, yang diturunkan dari keton. Nah, kalau kita lihat di sini ada herboxidien. Ini contoh yang sama seperti tadi ya. Jadi saya mau kita betul-betul paham yang mana yang dimaksud molekul target. Jadi di sini yang sumber panah awal itulah molekul target ya. Ini dia herboxidien ya. Ini saya kasih lambang 0 ya. Maksudnya 0 itulah awalnya. Itu yang mau kita capai dalam retrosintesis. Berarti dia adalah sebelum mengalami perubahan ya. Jadi dia herboxidien. Herboxidien dapat dibuat dari ini senyawa yang nomor 2 dan senyawa yang nomor 3 ya. Menggunakan reaksi oxo-Michael cyclisation, menggunakan oxo-Michael cyclisation, maka senyawa yang nomor 2 itu dapat dibuat dari senyawa 4 ya. Menggunakan reaksi stereoselective aldol reaction and reduction, maka kita dapat senyawa 5 dan senyawa 6 ya. Senyawa 5 dengan stereoselektif kita dapat senyawa 6. Senyawa 8 dengan menggunakan reaksi stereoselective aldol reaction kita dapat membuatnya dari senyawa 9 ya. Jadi ini semuanya bukan tidak berdasar dalam kita menentukan reaksi retrosintesis ya. Jadi di sini tadi sudah kita pelajari perlunya suatu pengetahuan tentang reaksi, tetapi perlu juga pengetahuan tentang bagaimana mendesainnya ya. Jadi kita lihat di sini, jadi herboxidien dapat direaksikan dari senyawa 2 dan 3 menggunakan reaksi Suzuki coupling ya. Suzuki coupling. Kalau kita ingat kembali
Reaksi kopling adalah reaksi perpanjangan ikatan karbon. Di sini kita lihat 2 dan 3 bersatu menjadi satu molekul besar hydroxidien. Itu namanya reaksi kopling ya. Saya harap kita semua tidak melupakan jenis-jenis reaksi agar mempermudah kita ke depannya dalam menentukan jalur retrosintesis yang sesuai. Jadi dalam retrosintesis kita perlu 2. Yang pertama itu strategi. Strategi itu adalah menentukan rencana umum kita dalam mensintesis molekul target. Jadi nampak jalurnya yang jelas. Sedangkan yang kedua kita perlu taktik ya. Taktik itu adalah bagaimana kita mengeksekusi rencana itu. Jadi menggunakan pohon intermediate kita akan mengeksekusi yang sesuai dengan rencana yang paling efisien atau sintesis yang paling ideal. Oke, tentu saja kita perlu membaca banyak buku ya, buku-buku tentang sintesis. Nah, ini tentunya perlu penyeimbangan dari otak kiri dan otak kanan. Dimana kita tahu otak kiri kita itu berbicara tentang logika dan analisis ya, bagaimana cara mengorganisir, bagaimana fakta-fakta, bagaimana detail dan tentunya matematika ya. Sedangkan otak kanan di sini kita punya intuisi, punya emosi, punya kerohanian kita, kepercayaan kita, dan gambaran besar. Jadi dua-duanya akan kita pakai untuk membuat suatu sintesis yang ideal. Apabila ada pertanyaan, apakah ada standar strategi untuk menganalisa setiap target? Kalau ada pertanyaan begini, maka jawabannya tentu tidak ya. Apabila kita menemukan cara yang lebih efisien dari cara yang telah ditemukan sebelumnya, tentu cara kita itu yang akan diadopsi. Jadi tidak ada standar strategi. Kita akan pakai strategi apapun apabila dia yang lebih efisien. Jadi kita tidak perlu menjadi peniru, tetapi kita dapat menemukan standar yang baru ya. Jadi, is there any standard strategy to analyze any target? No. Not exactly ya. Tidak ada ketentuan dalam hal itu. Apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukannya? Itu tergantung kepada kita ya. Kita diberikan kebebasan berpikir. Apabila kita mampu mengimajinasikannya, kita mampu mengurangi risikonya, kita mampu membuat reaksi yang lebih efisien. Contohnya dari 3 reaksi kita bisa potong menjadi hanya 1 reaksi. Tentu orang akan memilih jalur kita. Tentu jalur kita itu menjadi jalur yang lebih disukai oleh pabrikan ya dalam memproduksi suatu bahan baku obat. Yang mana yang lebih baik? Tentu saja itu bergantung kepada efisiensinya, dan itu tidak tergantung oleh siapa, dari mana kampusnya ya. Setiap kita mampu menghasilkan yang terbaik apabila kita mampu menjembatani left brain dan right brain kita. Jadi ada beberapa cara strategi umum untuk kita mampu menciptakan analisis retrosintesis yang baik atau sintesis yang ideal, yaitu dengan sintesis berdasarkan building block ya, building block. Jadi contohnya tadi kayak paracetamol, kita sudah lihat bahwa dia dibentuk oleh para aminofenol dengan blok asetat ya. Jadi kita tinggal buang-buang blok-bloknya. Biasanya cara ini banyak diadopsi karena tampak lebih mudah ya. Tampak lebih mudah. Mana yang
gugus-gugus yang paling sering muncul, yang kita tahu reaktivitasnya, itu kita tinggal potong-potong-potong. Apalagi kalau kita lihat gugus asetat, maka kita tahu itu kita bisa potong dengan mudahnya, ya. Atau kemudian tentu cara ini bukan berarti harus dipisah-pisah. Ini bisa kita gunakan sekaligus: building block oriented synthesis, functional group oriented synthesis, and powerful transformation oriented synthesis. Ya, jadi kita bisa berdasarkan apa yang membangun dia, kemudian kita bisa mensintesisnya berdasarkan gugus fungsinya, ya. Karena kan kita sudah mempelajari reaktivitas atau keelektronegativitasan dari setiap gugus fungsi. Atau kita juga dapat mensintesisnya dengan berorientasi pada transformasi yang paling kuat. Nah, itu tergantung dari kreativitas kita. Siapapun bisa. Nah, contohnya dari building block, ya. Ini kita bisa lihat sintesis peptida, ya. Peptida, kita tahu peptida tersusun dari gugus amino dan gugus karbonil, ya. Membentuk ikatan peptida. Ini di protein, ya, protein. Kita tinggal potong semua building blocknya, kita potong semua monomernya, satuan-satuannya, maka akan kita dapatkan yang disebut dengan asam amino. Jadi inilah contoh dari building block, ya. Jadi ada dia blok-blok tertentu yang sudah kita ketahui reaktivitasnya, kita tinggal potong berdasarkan reaktivitasnya. Kita bisa lihat di building block ini, sintesis peptida ini, yang karbonil dengan amina itu jelas akan terbentuk kepolaran, ya. Kita akan mendapatkan momen dipol di dalamnya, ya, di mana atom karbon yang ada di O-nya ini dia akan lebih bermuatan positif, ya. Sedangkan amina kita tahu dia bermuatan negatif, ya. Jadi kita tinggal melihat kepada building blocknya untuk bisa menguraikannya, ya. Di sini kita tahu ini adalah gugusan asam amino yang menjadi pembangun dari struktur peptida ini, ya. Nah, ada banyak building block yang lain, jadi kita nggak boleh terfokus pada satu, ya. Seperti asam amino tadi sudah saya sampaikan juga, gugus-gugus karbonil, ya. Ini ada asil group, ya, gugus asil, gugus fenil, ya, ini fenil, gugus tartarik, gugus karbon, ya. Dan terkadang ada juga yang agak sulit, ya, seperti ini, gugus D-glukosa, ya. Nih, D-glukosa. Mungkin agak sulit kita memperhatikannya, tetapi apabila dilatih tentu kita bisa, ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat berdasarkan gugus fungsi, ya. Jadi ide utamanya itu setiap target molekul itu dibentuk oleh tulang belakang karbon. Jadi dia penyusunnya itu karbon, the backbone, ya, tulang belakang, ya. Dan gugus fungsi, di mana gugus fungsi itu selain karbon, ya. Jadi makanya di sini ditulis dia nih heteroatom, ya, gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu heteroatom, dia mengakibatkan polarisasi dari tulang belakang karbon. Maksudnya penyusunnya itu karbon, tapi karena ada gugus fungsi, maka dia akan mengalami polarisasi. Biasanya karbon sering dia menjadi polarannya itu agak positif, ya. Tapi bisa juga dia menjadi negatif. Jadi sering sekali gugus fungsi ini diaplikasikan pada mekanisme yang heterolitik. Kalau kita kembali pelajaran kita yang dulu, heterolitik
dengan homolitik. Heterolitik itu menghasilkan dua muatan yang berbeda dalam proses penguraiannya ya. Oleh sebab itu, kita akan mendapatkan karbon backbone atau karbon yang bermuatan dapat saja nukleofil atau elektrofil ya. Nukleofil kita ketahui bersama itu dia suka inti, berarti dia bermuatan negatif. Elektrofil dia suka elektron, berarti dia bermuatan positif ya. Jadi kita bisa saja berguna ya dalam menganalisis retrosintesis menggunakan bingkai karbon itu dari setiap molekul sebagai agregat ionik. Jadi kita lihat dia yang mana yang memungkinkan untuk dia kita lihat terjadi polarisasi. Maka kemungkinan itu adalah agregat ionik ya, bisa putus atau kita bisa potong ya menjadi nukleofil dan elektrofil ya. Nah, nukleofil dan elektrofil itulah nanti akan kita sebut dengan sinton ya. Sinton dapat diklasifikasikan sebagai elektron donor dalam kurung D donor ya atau akseptor ya. Dan dinomori sesuai dengan melihat pada posisi relatif dari gugus fungsi dan atom karbon yang reaktif ya. Jadi contohnya ya, kalau tadi paracetamol ya. Paracetamol biar kita jangan sampai kebingungan. Paracetamol tadi saya akan gambarkan kembali ya. Paracetamol ini kita retrosintesis, kita akan dapat dua ya, para aminofenol ini NH saja ya, ditambah dengan gugusan